Hai semua sobat, EITS Economic is that simple. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai Theory of the Fund. Bagaimana ya? Yuk kita lihat. Baiklah, kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan perusahaan. Ketika mendengar kata perusahaan, orang mungkin punya asosiasi yang berbeda-beda. Mungkin begitu mendengar kata perusahaan, ada yang berpikir tentang pabrik, berpikir tentang karyawan, berpikir tentang menghasilkan barang dan jasa, bahan mentah, dan lain sebagainya. Nah, secara lebih formal, apa sih yang dimaksud dengan perusahaan? Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan input atau sumber daya, misalnya tenaga kerja manusia, bahan mentah, modal, dan lain sebagainya, untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual. Nah, catatan penting di sini yaitu untuk dijual. Kenapa? Karena kalau organisasi itu menghasilkan barang atau jasa tetapi tidak untuk dijual, untuk dikonsumsi sendiri, namanya bukan perusahaan. Selanjutnya, mengapa perusahaan itu harus ada? Nah, bisa kita bayangkan, untuk menghasilkan suatu barang atau jasa itu digunakan berbagai macam sumber daya. Nah, maka akan ada transaksi-transaksi yang terjadi. Bayangkan kalau setiap kali akan memproduksi suatu barang atau jasa, itu pengusaha harus melakukan transaksi dengan pihak eksternal. Harus setiap saat membuat kontrak baru. Itu akan sangat lama, akan sangat susah, dan akan sangat mahal. Maka kemudian aktivitas-aktivitas tersebut diinternalkan di dalam suatu wadah yang disebut dengan perusahaan. Maka berarti perusahaan ada itu adalah untuk menginternalkan transaksi. Sehingga tidak setiap tahap produksi, setiap akan melakukan kegiatan, pengusaha ini harus melakukan transaksi dengan pihak eksternal yang akan sangat berbahaya. Ketika transaksi-transaksi tersebut diinternalkan di dalam suatu wadah yang namanya perusahaan, hal tersebut akan sangat menekan biaya. Maka perusahaan itu ada didirikan sebenarnya untuk menekan biaya transaksi, reducing transaction cost. Nah, yang ketiga, apa sih tujuan perusahaan? Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, mungkin selama ini kita mendengar, kita tahu bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba. Nah, tetapi di sini orientasinya dirubah. Laba yang mana? Tentu yang akan dimaksimalkan itu adalah laba jangka panjang. Laba jangka panjang inilah yang disebut dengan kekayaan perusahaan, yang disebut dengan nilai perusahaan. Nah, ini teman-teman secara lebih tepatnya apa yang dimaksud dengan kekayaan perusahaan, apa yang dimaksud dengan nilai perusahaan. Bahwa nilai perusahaan itu tidak lain adalah present value, nilai sekarang dari semua keuntungan atau laba yang diharapkan diterima pada masa yang akan datang. Yang bisa dirumuskan seperti ini. Present value dari expected future profit. Laba periode 1 dibagi 1 plus R pangkat 1 plus laba profit tahun kedua per 1 plus R pangkat 2 begitu seterusnya sampai yang ke N, misalnya 10 tahun. Atau sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai dengan yang ke N, Pi T laba ke T dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, kalau kita tahu bahwa apa itu laba, laba itu tidak lain adalah penerimaan total revenue atau TR, dikurangi dengan biaya total cost atau TC.
maka kita bisa menulis ulang bahwa value of the firm itu adalah sigma T sama dengan 1 sampai dengan T yang ke N, TR periode T dikurangi TC periode T dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih R? R ini adalah tingkat diskonto, suku bunga tertentu. Nah, ini karena yang dilihat adalah present value, maka future profit itu didiskon rate-kan dengan 1 plus R pangkat periodenya ini ya. Oke? Nah, selanjutnya, apakah tujuan perusahaan itu pasti laba maksimum? Nah, di dalam kenyataannya ternyata tidak. Ada beberapa alternatif secara teori di sini yang menjelaskan mengenai kira-kira tujuan perusahaan itu apa sih? Ada perusahaan yang menetapkan tujuannya adalah sales maximization. Jadi perusahaan itu hanya menetapkan tingkat tertentu profit yang ingin dicapai, yaitu tingkat profit atau keuntungan yang memuaskan saja. Ada perusahaan yang menetapkan tujuan, yaitu management utility maximization. Nah, ketika berbicara mengenai management utility maximization, maka ada permasalahan yang dihadapi yang sangat terkenal, yaitu principal and agent problem. Karena apa? Karena kadang-kadang tujuan principal atau katakanlah owner itu berbeda dengan tujuan agent yang menerima pendelegasian. Principal atau owner ini ingin mendelegasikan pekerjaannya kepada agent, maka harapannya agent ini akan memaksimalkan kepentingan si principal. Tetapi bisa jadi agent ini tidak mementingkan kepentingan, tidak memaksimalkan kepentingan principal, tetapi memaksimalkan kepentingan sendiri. Maka di dalam principal agent problem ini sering terjadi apa yang dimaksud dengan sering terjadi yang namanya moral hazard, adverse selection, dan lain-lain. Nanti kita bahas tersendiri. Alternatif yang lain tujuan perusahaan adalah satisfying behavior. Begitu ya teman-teman? Ya, sudah berakhir untuk kali ini. Kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you guys. See you next.